Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nurdinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengisi ISPT Masa PPH pasal 21. Sebelumnya ini adalah contoh soal yang akan kita kerjakan. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Setelah itu kita isi untuk username dan passwordnya. Setelah itu login, lalu klik OK. Lalu kita isi NPWP yang sudah ada di soal, lalu simpan, klik OK. Setelah itu kita akan mengisi profil wajib pajak. Kita isi sesuai dengan soal yang sebelumnya sudah kita lihat. Untuk NPWP kuasa dan nama kuasa jika tidak ada, kita bisa kosongkan. Jika sudah kita isi, lalu kita simpan, lalu klik OK. Total 7 pegawai, tetapi yang memiliki penghasilan di atas PTKP hanya 5. Yang memiliki penghasilan di atas PTKP itu bisa dilakukan secara impor. Untuk sisanya, yaitu 2 pegawai lainnya, itu bisa kita lakukan secara manual. Langsung saja kita input datanya, yaitu kita pilih SPT, lalu buat SPT baru, kita pilih Januari, lalu tahun 2017. Lalu kita klik buat SPT, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik isi SPT, lalu daftar pemotong pajak, lalu klik 1 masa pajak. Lalu ini kita klik tambah. Sebelum diimpor, kita membuat contoh 1 dengan cara manual. Contohnya, ini kita akan mendapat format Excel. Yang pertama, kita isi yang Fauzi. Tinggal di copy saja semuanya. Mulai dari NPWP, nama, kode objek pajak, namanya Fauzi. Untuk kode pajak kita pilih yang belakangnya 01 untuk pegawai tetap. Lalu kita copy.
Semua di copy, kita klik simpan, lalu klik no. Setelah ini kita langsung close aja. Selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk mengimpor data, yaitu dengan klik CSV, lalu ekspor, lalu klik D, potong dan SSP. Bagian ini kita pilih yang pemotong pajak bulanan, lalu klik ekspor. Setelah itu kita pilih filenya mau disimpan di mana. Itu klik OK, lalu di close. Langkah selanjutnya adalah kita akan melihat data yang sudah kita buat. Ini adalah tampilan dari data yang sudah kita buat. Lalu langkah pertama kita akan mengubah NPWP dengan cara klik di angka NPWP, lalu kita ke general, lalu kita pilih more number format. Setelah itu kita klik custom, lalu pada bagian general kita ubah menjadi 0 sebanyak 15 kali. Langkah selanjutnya kita akan mengopi data pegawai yang lain. Data pegawai tetap bulan Januari, karena sebelumnya hanya 5 pegawai yang memiliki jumlah penghasilan melebihi PTKP, maka kita akan mengambil dari Faisal sampai Fahmi, lalu kita copy paste. Namun copy pastenya kita memakai CTRL Alt V, lalu selanjutnya NPWP juga kita copy paste semua, sama seperti yang tadi kita copy dari Faisal sampai Fahmi. Lalu paste dengan CTRL Alt V. Lalu sisanya di copy paste seperti biasa. Untuk jumlah bruto dan jumlah PPh kita copy paste dari soal juga. Untuk kode negara kita kosongkan saja. Setelah itu kita save. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengubah NPWP dengan cara kita klik CTRL-H. Lalu untuk find what-nya kita ganti menjadi titik, lalu klik reply sampai semuanya terganti. Setelah itu close. Lalu kita akan menghilangkan strip dengan cara CTRL-H. Lalu find what-nya kita ganti menjadi strip, lalu reply sampai semuanya berubah. Lalu kita close.
Dan untuk mengubah sama seperti NPWP Fauzi, kita arahkan kursor ke arah format Painter, lalu arahkan kursor dari NPWP Fauzi sampai NPWP Fahmi. Lalu kita save file dengan cara klik file, lalu klik save as. Setelah itu kita pilih file yang mau kita taruh. Lalu untuk save as type-nya ganti menjadi Excel workbook. Lalu kita save. Lalu selanjutnya kita akan menghapus NPWP Fauzi karena tadi NPWP Fauzi telah terinput di dalam aplikasi SPT. Lalu kita langsung hapus saja. Lalu kita akan menyimpan kembali filenya dengan cara klik file, lalu save as. Lalu pilih tempat filenya kita mau taruh di mana. Lalu save as type-nya kita ganti menjadi CSV. Lalu save, lalu klik yes. Lalu kita close. Nah, langkah selanjutnya setelah menyimpan data Excel-nya, kita akan menginput data keempat pegawai yang sudah dibuat dengan cara klik CSV, lalu klik import. Lalu kita klik bukti potong, lalu pemotong pajak bulanan. Setelah itu kita klik buka file, lalu pilih data yang telah kita buat, lalu klik open. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita import, lalu klik OK. Setelah itu kita close. Lalu langkah selanjutnya kita akan melihat data pegawai yang telah kita input dengan cara kita isi SPT, lalu kita pilih SPT induk. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita lihat jumlah penerima penghasilannya 5. Setelah itu kita close saja. Langkah selanjutnya kita akan menginput dua data pegawai yang memiliki penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP dengan cara klik isi SPT, lalu kita pilih daftar pemotong pajak, lalu kita klik satu masa pajak. Setelah itu kita pilih poin A, lalu kita lihat poin B, pegawai tetap dan penerima pensiun. Untuk jumlah pegawainya kita isi 2 karena ada 2 pegawai. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto kita bisa jumlah dari soal. Penjumlahan dari soal yaitu sebesar 9.500.000. Lalu untuk total jumlah penghasilan brutonya sudah sesuai dengan di soal. Setelah itu kita klik simpan, lalu klik OK. Setelah itu kita lihat poin C, di mana jumlah A plus B-nya sudah sama seperti yang ada di soal. Jika sudah sama, kita close.
Setelah itu kita akan mengecek kembali dengan cara klik isi SPT lalu SPT induk. Bisa kita lihat di sini jumlah penerima penghasilannya sudah berubah menjadi 7. Lalu kita lihat jumlah penghasilan bruto dan jumlah pajak penghasilan tetap, kita close. Lalu kita akan melihat lampiran dengan cara klik isi SPT, lalu SPT induk. Setelah itu kita lihat bagian D lampiran. Kita checklist bagian ke-7 yaitu surat setoran pajak dan kita isi lembarnya itu 1 lembar. Setelah itu kita pindah pada poin E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Untuk tempat kita isi Tangerang. Lalu untuk tanggal kita ganti dengan tanggal 20/05/2021. Lalu kita klik simpan, lalu klik OK. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan membuat surat setoran pajak dengan cara isi SPT, lalu pilih daftar SSP, lalu kita klik tambah. Setelah itu untuk kode akun pajak kita isi dengan yang belakangnya 21 karena pasal 21, lalu kode jenis setoran 100. Untuk tanggal SSP-nya kita ganti menjadi tanggal 10 Mei 2021. Untuk NTPN kita isi setera asalkan 16 angka. Lalu untuk jumlah PPh di setor kita bisa lihat di belakang sebesar 811.583. Setelah itu kita klik simpan, lalu kita klik no. Jika sudah terinput untuk data SSP-nya, kita close. Langkah selanjutnya kita akan mencetak atau menyimpan file pada bulan Mei yang telah kita buat dengan cara klik isi SPT, lalu kita pilih SPT induk. Setelah itu kita lihat bagian E yaitu pernyataan dan tanda tangan pemotong. Lalu ada tulisan cetak, kita pilih cetak. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginput data pegawai tidak tetap. Dan dalam data pegawai tidak tetap ada final dan tidak final. Sebelumnya kita lihat soalnya. Yang pertama kita akan membayar upah pada Fandi, di mana upah termasuk pada PPh tidak final. Caranya kita klik isi SPT, lalu kita klik daftar bukti potong, kita klik tidak final, lalu kita klik tambah. Lalu untuk NPWP kita isi sesuai dengan soal. Jika tidak ada NPWP kita isi dengan 16 angka terserah. Lalu kita isi namanya. Lalu untuk nick dan password kita lihat lagi di soal.
Setelah itu alamat juga, lihat di soal. Setelah itu kita masuk ke poin B, yaitu kode objek pajak. Kita pilih yang upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Lalu kita klik OK. Lalu cara pembayaran kita lihat di soal. Untuk status PTKP-nya K0, untuk jumlah hasil kerjanya 21 hari. Untuk jumlah penghasilan bruto lihat lagi di soal. Kita copy. Lalu kita selesai. Lalu muncul tampilan seperti ini. Untuk PPh dipotongnya 37.500. Setelah itu kita simpan lalu klik no. Data sudah terinput. Langkah selanjutnya kita akan membuat data pegawai yang kedua. Kita klik baru. Lalu isi lagi sama seperti yang tadi. Untuk Fadli, lalu untuk kode objek pajak kita pilih yang belakangnya 03. Lalu kita klik OK. Setelah itu untuk cara pembayaran kita lihat tidak bulanan. Kita pilih tidak bulanan. Lalu untuk status PTKP-nya itu K1 dan masa kerjanya 4 hari. Masa kerja 4 hari. Setelah itu kita lihat jumlah penghasilan brutonya. Lalu kita klik selesai. Karena jumlah penghasilan bruto tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Kita klik simpan, lalu kita klik no. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam PPh tidak final, yaitu Ferdi. Lalu kita copy paste, lalu kita buat baru. Setelah itu NPWP-nya tidak ada, lalu nama sama seperti yang tadi, kita copy paste dari soal. Lalu untuk kode objek pajaknya kita pilih yang belakangnya 03, lalu kita klik OK. Lalu untuk cara pembayaran kita lihat tidak bulanan, kita pilih tidak bulanan. Lalu untuk status PTKP-nya K2. Lalu untuk masa kerjanya yaitu 6 hari. Masa kerja 6 hari. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto kita copy, lalu selesai. Karena tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Setelah itu kita simpan. Jangan lupa untuk identitas pemotong kita ganti menjadi tanggal 10 Mei 2021. Setelah itu kita simpan, lalu klik no. Lalu kita buat baru lagi, sama sesuai yang tadi kita isi datanya sesuai yang ada di soal.
Kita lihat cara pembayarannya tidak bulanan, PTK statusnya K1, lalu masa kerjanya 6 hari. Lalu kita klik selesai. Kita klik no. Lalu isi lagi, kita klik baru, isi lagi sesuai yang tadi, sesuai pada soal. Lalu untuk kode objek pajaknya kita pilih bagian belakangnya 03. Untuk cara pembayaran kita lihat di soal, yaitu bulanan dengan statusnya TK2, lalu masa kerjanya 23 hari. Lalu jumlah penghasilan brutonya kita copy dari soal. Lalu jika sudah kita selesai, untuk PPh dipotongnya sebesar 33.000. Tanggalnya 29 Mei 2021. Setelah itu kita simpan, lalu klik no. Untuk PPh tidak final utang sudah terrecord, lalu kita close. Setelah itu kita akan menginput data pesangon untuk pegawai tidak tetap. Pesangon ini termasuk PPh final. Lalu langsung saja kita masukkan dengan cara kita klik isi SPT, lalu pilih daftar bukti potong, lalu kita buat baru. Setelah itu kita isi NPWP-nya. Tidak ada, jadi kita isi 16 angka, lalu nama, setelah itu untuk kode objek pajaknya kita pilih yang uang pesangon yang dibayarkan sekaligus yang belakangnya 01. Lalu kita lihat jumlah penghasilan bruto. Untuk PPh dipotongnya sebesar 2 juta. Untuk identitas memotong, tanggalnya jangan lupa diganti, yaitu 28 Mei 2021. Lalu kita klik simpan, lalu klik
Yes. Selanjutnya kita isi untuk pegawai yang kedua. Sama seperti tadi, kita isi semua datanya. Untuk kode objek pajak, kita pilih yang belakangnya 01. Lalu untuk jumlah penghasilan bruto, kita lihat di soal. Untuk PPh dipotongnya sebesar 5.500.000. Jangan lupa untuk identitas pemotong tanggalnya. Lalu kita simpan, lalu kita klik no. Lalu jika data sudah terinput, kita klik close. Langkah selanjutnya kita akan melihat tentang penjajah barang. Untuk penjajah barang itu termasuk PPh tidak final dengan cara klik isi SPT, lalu daftar bukti potong, lalu kita klik tidak final. Setelah itu kita klik baru. Lalu untuk NPWP kita lihat di soal. Lalu untuk kode objek pajak kita pilih yang imbalan kepada penjajah barang dagangan yang belakangnya 06. Kita klik lalu klik OK. Lalu kita lihat isi sesuai dengan data yang ada di soal. Setelah itu kita lihat PPh dipotongnya. Setelah itu jangan lupa untuk identitas pemotong tanggalnya. Desember 2021. Setelah itu kita klik simpan, lalu klik yes. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan menghitung data pegawai tidak tetap, yaitu tenaga ahli, wajib pajak luar negeri dengan cara isi SPT, daftar bukti potong, lalu kita pilih yang tidak final. Setelah itu kita buat baru. Lalu isi sesuai dengan data yang ada di soal.
Untuk kode objek pajak kita pilih yang imbalan kepada tenaga ahli yang belakangnya 07, lalu kita klik OK. Lalu untuk tipe penghasilan kita lihat di soal, isi sesuai dengan data yang ada di soal. Kemudian kita lihat untuk jumlah penghasilan brutonya sebesar 8.700 US dollar. Untuk 1 US dollarnya seharga 14.150. Maka dikalikan 8.700 dikali 14.150, hasilnya 105.000. Lalu kita masukkan. Setelah itu kita klik simpan, lalu klik yes. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan tenaga ahli akuntan, di mana NPWP-nya kita copy, isi sesuai dengan data yang ada di soal. Lalu untuk kode objek pajaknya kita pilih yang belakangnya 07, lalu kita klik OK. Lalu masukkan data yang ada lagi. Untuk jumlah penghasilan brutonya 80 juta. Jika sudah, kita klik simpan, lalu klik yes. Selanjutnya kita akan menghitung PPh tidak final pada tenaga ahli yang ketiga, yaitu pengacara. Isi lagi data yang ada. Lalu untuk kode objek pajaknya kita pilih yang belakangnya 07, yaitu imbalan kepada tenaga ahli. Lalu kita klik OK. Lalu isi lagi sesuai dengan data yang ada di soal. Setelah itu kita pastikan identitas pemotong tanggalnya benar. Lalu kita klik simpan, lalu klik yes. Setelah itu sudah terrecord untuk PPh tidak final. Lalu kita close saja. Kemudian kita klik SPT, lalu SPT induk. Kita pilih lampiran di mana surat SSP kita ganti menjadi 2 lembar karena ada PPh final dan PPh tidak final. Lalu kita pilih bagian E.
Setelah itu kita simpan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita close. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.